Soal TIU SKD CPNS 10 tipe soal. Soal yang pertama di tipe yang pertama yaitu 6 pangkat 2x ditambah 6 pangkat 2x sama dengan 72. Berapakah nilai x? Oke. Kalau menemukan soal seperti ini langsung saja kita hitung seperti ini. 6 2x pangkat 2x ditambah 6 pangkat 2x sama dengan 72. Oke, selanjutnya ini kan sama-sama 6. Berarti bisa begini, 2 dalam kurung artinya dikali 6 pangkat 2x sama dengan 72. Oke, nah ini kan karena perkalian, duanya ini perkalian ke 6, berarti duanya kita pindahkan. Berarti 6 pangkat 2x sama dengan, ini karena ini perkalian sebelumnya, maka kalau dipindahkan dia jadi pembagian. 72 per 2 itu berapa? 72 dibagi 2 itu 36. Oke, selanjutnya 6 pangkat 2x sama dengan 36. Nah, di sini 36 ini kita ubah ke bilangan 6. Berarti jadi berapa? 6 pangkat 2x sama dengan 6 pangkat 2. 6 kali 6 36. Betul kan? Oke, 6 pangkat 2x sama dengan 6 pangkat 2. Nah, kita coret 6-nya. Berarti 2x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 2. X-nya berapa? 2 per 2, 1. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang pertama. Di sini sama seperti soal sebelumnya. Oke, langsung saja. 3 pangkat 2x ditambah 3 pangkat 2x sama dengan 162. Berapakah nilai x? Oke, langsung saja kita buat seperti cara yang tadi. 3 pangkat 2x tambah 3 pangkat 2x sama dengan 162. 2 kali 3 pangkat 2x sama dengan 162. 3 pangkat 2x sama dengan 162 per 2. Berapa? 162 per 2 itu 81. Kita lanjut. Berarti 3 pangkat 2x sama dengan 81. Nah, 81 ini kita ubah ke bilangan 3. Berarti 3 pangkat 2x sama dengan berapa? 3 pangkat berapa biar 81? 3 pangkat 4. Langsung saja coret 3-nya. Coret berarti 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2. Berarti x-nya berapa? X-nya 2. Oke, 4 bagi 2, 2. Jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke soal yang pertama di tipe yang kedua. 10 tahun yang lalu, umur Agus sama dengan 4 kali umur Bagus. Pada tahun ini umur Agus 2 kali umur Bagus. Berapakah jumlah umur mereka? Berarti yang ditanya umur Agus ditambah umur Bagus. Oke, kita tandai dulu. Agus itu kita buat A, kemudian Bagus itu kita buat B. Oke, kita bikin sini sebentar. Oke, yang diketahui di sini yang pertama, di sini ada pada tahun ini umur Agus menjadi 2 kali umur Bagus. Berarti tahun ini Agus sama dengan 2 kali Bagus. Oke, ini yang pertama, simpan dulu. Oke, kita masuk ke sini. 10 tahun yang lalu umur Agus sama dengan 4 kali umur Bagus. Berarti Agus dikurang 10 tahun maksudnya, itu sama dengan 4 kali dikurang Bagus. Nah, karena 10 tahun yang lalu Bagusnya juga dikurang 10. Oke, lanjut saja. Agus dikurang 10 sama dengan, ini kita kalikan ke sini, terus kalikan ke sini lagi, 4B kurang 40. Oke, kita pindahin bilangan dengan bilangan huruf dengan huruf. Berarti di sini minus 10, minus 40 pindah, berarti jadi tambah 40 sama dengan 4B. A, positif A pindah berarti kurang A. Oke, lanjut saja. Berarti 30 sama dengan 4B dikurang A itu berapa? Lihat ke sini. Nah, A nya kan 2B, berarti 2B. Berarti 30 kita buat ke sini ya. Kita pindahin ke sini. Jadi selanjutnya 30 sama dengan 4B kurang 2B, berarti 2B. Berarti langsung pindahin 2-nya. 30 per 2 sama dengan B. B-nya berapa? 30 dibagi 2 itu 15. Berarti umur Bagus adalah 15 saat ini ya. Umur Bagus saat ini 15. Ini kita tandain. Nah, Bagus sudah kita tahu umurnya saat ini 15. Kemudian Agus berapa umurnya? 2 kali Bagus. Berarti 2 kali 15 sama dengan 30. Oke, Agus 30. Berarti yang ditanyakan jumlah umur mereka. Berarti Agus tambah Bagus berapa? 30 ditambah 15 sama dengan 40.
Jadi ini jawabannya 45. Jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang kedua. 6 tahun yang lalu umur Andre sama dengan 3 kali umur Bobby. Pada tahun ini umur Andre menjadi 2 kali umur Bobby. Berapakah jumlah umur mereka? Oke, ini sama seperti soal sebelumnya ya. Langsung saja kita hitung. Kita lihat clue-nya. Pada tahun ini umur Andre menjadi 2 kali umur Bobby. Kita tandain dulu, Andre itu A biar lebih mudah ya kan. Kemudian Bobby itu B. Oke, clue yang pertama tadi, Andre pada tahun ini tuh 2 kali umur Bobby. Oke, ini clue yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya 6 tahun yang lalu umur Andre sama dengan 3 kali umur Bobby. Berarti 6 tahun yang lalu berarti A kurang 6, Andre kurang 6 tahun sama dengan 3 kali 3 dikali Bobby juga dikurang 6 tahun. Oke, langsung A kurang 6 sama dengan kalikan 3B dikurang 3 kali 6 itu 18. Oke, pindahin biar sama, minus 6 minus 18 pindah jadi tambah jadi positif ya. Oke, 3B sama kurang, ini kurang ya, kurang A. Oke, langsung saja itu minus 6 tambah 18 itu 12 ya, itu 12 sama dengan 3B. Hanya tadi berapa? Nah, kita lihat di sini, nanti 3B dikurang 2B. Oke, kita lanjutkan. 12 sama dengan 3B kurang 2B. Berarti umur Bobby-nya udah kita dapat sekarang itu adalah 12. Nah, kita lihat ke sini, Andre sama dengan 2 kali Bobby. Berarti A sama dengan 2 kali berapa? 12 sama dengan 2 kali 12 24. Berarti ini umur Andre udah dapat 24. Nah, berarti kan yang ditanya jumlah umur mereka. Berarti 24 ditambah 12 Andre tambah Bobby sama dengan 36. Oke, jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke soal yang pertama di tipe yang ketiga. Pada saat membeli laptop baru, Dika melakukan pengecekan dengan sangat hati-hati. Kalimat berikut yang memiliki pola yang sama adalah, pola yang sama dengan kalimat yang 2 baris ini ya. Apa yang sama polanya? Oke, kita tandai dulu kalimatnya. Pada saat membeli. Nah, pada saat membeli ini kita bikin keterangan waktu, KW, keterangan waktu ya. Dika melakukan, Dika sebagai subjek. Oke, tanda sini. Dika sebagai subjek melakukan pengecekan dengan hati-hati. Pengecekan sini bisa dibuat tentang predikat. Oke, predikat B dengan sangat hati-hati. Sangat hati-hati ini keterangan cara ya. Keterangan caranya. Keterangan cara. Nah, berarti kita tinggal memilih option yang sama dengan urutan kategori kalimat tersebut. Yang pertama keterangan waktu, subjek, predikat, dan keterangan cara. Langsung saja kita periksa. Di sekolah, ini keterangan tempat. Di sekolah kan? Salah. Anak-anak di taman, subjeknya dua. Salah. Saat menaiki kapal, betul. Saat di keterangan waktu. At one, subjek. Melihat pemandangan, predikat. Dengan kagum, ini kagum ini caranya dia, keterangan cara dia melihat pemandangan itu ya, keterangan cara. Oke, yang ini benar ya, yang sini benar. Kita lihat lagi yang lain. Saat hujan, rumah Agus banjir. Saat hujan, waktu, rumah Agus banjir. Ini tidak ya, salahnya. Pada waktu malam hari, bunyi serangga terasa kuat. Ini juga salah. Ini waktu, keterangan waktu, bunyi serangga terasa kuat. Berarti keterangan predikatnya ada, serangga sebagai subjek ada, tapi keterangan caranya nggak ada. Oke, jadi jawabannya yang C. Soal selanjutnya di tipe yang ketiga. Di sini sama seperti yang tadi ya. Kita baca saja soalnya. Pada saat sore hari, temanku memasak mie yang sangat enak. Oke, langsung saja. Di sini kan ditanya juga kalimat berikut yang memiliki pola yang sama adalah di pola yang sama juga. Kita tandain kalimatnya. Pada sore hari, berarti ini apa? Keterangan waktu. Oke, temanku memasak, ini kita bikin dari subjeknya. Memasak mie, kita bikin predikatnya. Predikat yang sangat enak, keterangan. Ini keterangannya ya, keterangan. Oke, kita cari aja option yang sama dengan kalimat di atas polanya. Saat malam hari, ini bisa, ini keterangan waktu.
Dan aku tertidur dengan nyenyak. Aku subjek tertidur, predikat dengan nyenyak. Nyenyak ini bisa lagi keterangan lainnya. Oke, selanjutnya yang B, di taman bermain, ini keterangan tempat. Saat berkendara bisa jadi. Ini keterangan waktu. Kesehatan mesin ini predikat ya. Kesehatan mesin harus diperhatikan. Selanjutnya pada hari Senin, ini keterangan waktu. Saya akan berangkat kerja, subjek predikat. Kemudian yang E, saat pagi hari, ini keterangan waktu. Masyarakat, subjek pergi ke tempat kerja, pergi predikat ya. Oke, berarti yang lebih cocok yang mana? Yang A. Saat malam hari aku tertidur dengan nyenyak. Jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke tipe soal yang keempat, soal yang pertama. Oke, di sini ada soal sakit, berobat, sembuh. Oke, kalau dapat soal seperti ini, kita coba mengubahnya ke kalimat ya. Kita buat seperti ini. Sakit, kemudian berobat, maka akan sembuh. Oke, langsung saja kita cari option yang memiliki pola seperti itu. Oke, kita coba ya. Makan, kemudian kenyang, kemudian lapar. Kurang cocok ya. Kemudian capek, kemudian beristirahat, maka akan bugar. Oke, ini bisa jadi. Kemudian haus, lega, minum. Tidak ya, tidak cocok ya. Haus maka lega maka minum, nggak cocok. Kemudian yang D, ngantuk, bangun, tidur. Tidak cocok juga ya. Ngantuk maka bangun maka akan tidur, nggak cocok. Kemudian kurus, olahraga, akan gendut. Tidak ya, kalau kurus berolahraga kemungkinan akan lebih berotot ya daripada gendut. Ini salah. Berarti jawabannya yang tepat adalah B. Capek, istirahat, bugar. Oke, soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang keempat. Di sini ada soal sama seperti yang tadi, kanker, penyakit. Berarti coba kita anggap ubah seperti ini. Kanker adalah bagian dari penyakit. Oke, misalkan penyakit adalah bagian dari berobat. Kurang cocok ya. Kemudian kanker adalah bagian dari bahaya. Bisa jadi tapi masih kurang. Selimut adalah bagian dari hangat. Kurang juga. Dokter adalah bagian dari sembuh. Ya. Yang E, kopi adalah bagian dari minuman. Oke, bisa ya, minuman kopi ada, penyakit kanker ada. Oke. Jadi jawabannya yang lebih tepat itu yang E. Soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama di tipe yang kelima. Oke, di sini ada soal 7/6 ditambah 21/5 dibagi 11/13 dibagi 1/5. Berapa? Oke, langsung saja kita hitung. 7/6 ditambah, nah cara menghitung 21/5 ini yang pertama itu 5 kali 2 terus ditambah yang atasnya 1. Jadi 5 kali 2 itu 10 ditambah 1 itu jadi 11. Pernya tetap ya penyebutnya 5. Oke, di sini selanjutnya dibagi 11/13 kita ubah ke kali jadi dibalikkan. Itu jadi 13/11. Nah, ini juga dibagi kita ubah saja ke kali berarti dibalikkan 5/1. Oke, langsung saja dihitung. Yang bisa dihitung itu kita coba ya. 5 bisa dengan 5. Oke, 11 bisa dengan 11. Berarti sisanya 7/6 tambah ya 13. Nah, ini sama dengan 7/6 tambah 13 ini sama dengan 13 7/6. Nah, oke, langsung saja kita hitung seperti yang tadi. 6 kali 13 adalah 78. 78 ditambah 7 sama dengan 85. Jadi 85/6. Nah, kita bagikan saja 85/6 ini sama dengan kita bagikan ya. 85 6 kali 1 6, sisanya 25. Kemudian 6 kali 4. 6 kali 4 itu 24. Sisanya 1. Berarti caranya jadi jawabannya adalah 14/1/6. Begitu ya, 14/1/6. Jadi jawabannya yang A. Soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang kelima. Ini sama seperti yang tadi ya. Kita langsung saja.
5/4 ditambah 31/3 dibagi 10/11 dibagi 1/3 sama dengan, langsung saja kita hitung, 5/4 ditambah 3 kali 3 9 tambah 1 10. Oke, dikali, kita ubah pembagian menjadi perkalian ya, dibalikkan 11/10 dikali lagi, balikkan juga 3/1 sama dengan, langsung saja ini kita coba dulu cari yang mana bisa dimatikan. 10 10 3 3 berarti sisanya hanya 11. Jadi 5/4 tambah 11 sama dengan 11 5/4. Oke, 11 5/4 ini berapa? 4 kali 11 44 tambah 5 49, tetap menyebutnya tetap 49/4 sama dengan, langsung saja kita bagikan 49/4. 4 kali 1 habis, 4 kali 2 ini 8, sisa 1, berarti 12 1/4. Jawabannya 12 1/4. 12 1/4 yang C. Oke, jawaban yang C 12 1/4. Soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama di tipe yang ke-6. Jika A kurang B pangkat 2 sama dengan 77 dan A kali B sama dengan 30, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan. Oke, kalau menemukan soal seperti ini, yang perlu diingat yang pertama itu A kurang B pangkat 2 itu pangkat 2 sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Oke, kalau sudah ini langsung saja masukkan semua. A kurang B kuadrat ini sama dengan 77 sama dengan A kuadrat terus tetap kurang 2 kali AB nya berapa? AB nya kan ini, AB kan 30, jadi 30 tambah B kuadrat. Oke, langsung saja 77 sama dengan A kuadrat kurang minus 2 kali 30 minus 60 ditambah B kuadrat. Nah, 60 nya pindahin ke kiri biar bisa dihitung. Jadi 77 dia kan minus, sebelumnya kan minus, dipindahkan maka jadi positif, tambah 60 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. 77 tambah 60 itu 137 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, kita dapat jawabannya 137 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, jawabannya yang B. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang ke-6. Ini sama seperti yang tadi. Jika A kurang B pangkat 2 sama dengan 14 dan A kali B sama dengan 4, maka A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan. Oke, langsung saja kita coba seperti yang tadi. A kurang B pangkat 2 sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Oke, yang ininya berapa? Ininya adalah 14 ini kan 14 sama dengan A kuadrat kurang 2 kali AB nya berapa? AB nya 4 tambah B kuadrat. 14 sama dengan A kuadrat minus 2 kali 4 minus 8 tambah B kuadrat, pindahin ke kiri, 14 tambah 8 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. 12 tambah 8 22 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, jadi jawabannya 22, jawabannya yang D. Soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal yang pertama di tipe yang ke-7. Di sini ada deret huruf ya. Oke, kita coba saja mencari polanya. Di sini ada yang terlihat F ke G. F ke G ini tambah 1. Kemudian G ke I. G ke I ini tambah 2. I ke J. I ke J ini tambah 3. Kemudian selanjutnya tambah berapa? Nah, berarti lihat polanya, tambah 1, tambah 2, tambah 3, berarti selanjutnya tambah 4. Oke. L tambah 4 itu B. Selanjutnya huruf yang selanjutnya M ke L. M ke L ini kurang 1. L ke J. L ke J juga kurang L ke J itu kurang 2 ya. L ke J itu kurang 2. J ke G. J ke G itu kurang 3. Selanjutnya adalah lihat polanya juga, kurang 1, kurang 2, kurang 3, berarti selanjutnya kurang 4. G kurang 4 itu C. Oke, jadi jawabannya B dan C. Jawabannya yang D. Soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang ke-7. Di sini juga ada deret huruf. D
D, K, E, N, F, Q belum diketahui ya. Oke, langsung saja kita coba cari polanya. D ke E, D ke ini tambah 1, E ke F tambah 1, berarti F tambah 1 berapa? G. Oke, pola selanjutnya K ke N, K ke N itu tambah 3, N ke Q, N ke Q juga tambah 3. Jadi selanjutnya Q tambah 3 berapa? Q tambah 3 itu adalah T. Oke, jadi jawabannya G dan T, jawabannya yang E. Oke, kita masuk ke soal yang pertama di tipe yang ke-8. Jika 5 pangkat A sama dengan 17 dan 8 pangkat A sama dengan 25, maka nilai dari 40 pangkat A per 25 adalah. Oke, langsung saja kita coba hitung. Yang pertama itu yang ditanyakan ini 40 pangkat A, 40 pangkat A per 25. Ini kan sama dengan 40 ini coba kita ubah ke dua perkalian bilangan. Berarti yang bisa itu 5 dikali 8 kan menghasilkan 40. Nah, kita buat tutup kurung, kemudian pangkat A per 25. Oke, nah sama dengan ini kita pecah dulu. 5 kali 8 tutup dalam kurung pangkat A ini berarti jadi 5 pangkat A dikali 8 pangkat A per 25. Nah, oke, jadi di sini kan sudah ada 5 pangkat A itu berapa, 8 pangkat A itu berapa. Langsung saja kita hitungkan. Langsung saja kita masukkan 5 pangkat A sama dengan 17 dikali 8 pangkat A itu 25 per 25. Oke, coret 25 jadi sama dengan 17. Jawabannya adalah 17. Jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang ke-8. Di sini ada soal 3 pangkat A sama dengan 7 dan 5 pangkat A sama dengan 11, maka 15 pangkat A per 7 adalah ini. Oke, ini sama seperti yang tadi. Langsung saja kita buat 15 pangkat A per 7 sama dengan, nah yang 15 nya kita ubah dulu. 3 kali 5 bisa ya, 3 kali 5 itu kan 15. Oke, pangkat A per 7 sama dengan, kita pecah lagi, 3 pangkat A dikali 5 pangkat A per 7. Oke, sama dengan 3 pangkat A itu adalah 7, 5 pangkat A adalah 11. Berarti 7 dikali 5 pangkat A 11 per 7. Coret 7 nya karena bisa sama dengan 11. Oke, jawabannya 11. Jawabannya yang B. Oke, kita masuk ke soal yang pertama di tipe yang 9. Di tipe ke-9, nilai dari akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari 9 pangkat 15 dikali 9 pangkat 15 dibagi 9 pangkat 5. Oke, kelihatannya rumit ya, namun ini sebenarnya mudah. Yang pertama itu kita harus mengerjakan dalamnya dulu. Ini. Oke, langsung saja. 9 pangkat 14 dikali 9 pangkat 15 dibagi 9 pangkat 5. Nah, dalam matematika jika angkanya sama semua kemudian memiliki pangkat dan operasinya perkalian, berarti dia tinggal begini saja, 9 pangkat 14. Nah, jika dia perkalian maka akan ditambah 15, jika dia pembagian maka akan kurang 5. Oke, sama dengan 9 pangkat 14 tambah 15 kurang 5, 20. Oke, 24 ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian kita selesaikan yang akar pangkat 2, akar pangkat 2, akar pangkat 2. Berarti kita buat begini dulu. Tadi kan 9 pangkat 24. Nah, 3 kali akar pangkat 2 itu sama dengan pangkat yang dibalikkan. Jadi 1 per, nah ini kan dibalikkan. Karena dia tadi 2-nya ada 3 kali, akar pangkat 2 ada 3 kali, maka 2 kali 2 kali 2. Ya, 3 ya, ada 1, 2, 3. Oke, sama dengan 9 pangkat 24 dipangkatkan lagi nih artinya di 1 per 8. Oke, 1 per 8, berarti dia 9 pangkat 24 pangkat 1 per 8. Nah, dalam matematika jika perpangkatan dipangkatkan lagi seperti ini, maka pangkatnya akan dikalikan. Oke, langsung kita lihat, kita coba saja. 9 pangkat 24 dikali 1 per 8. Nah, jadi begini ya. Pangkatnya boleh kita hitung dulu. Ini 24 bagi 8 itu 3. Itu sama dengan 9 pangkat 3. Oke, jawabannya yang C, 9 pangkat 3. Soal selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang ke-9. Ini sama seperti yang tadi ya. Nilai dari akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari
7 pangkat 8 dikali 7 pangkat 12 dibagi 7 pangkat 4 adalah, oke, sama seperti yang tadi, kita lebih dahulu mengerjakan yang dalamnya nih. Oke, langsung saja. 7 pangkat 8 dikali 7 pangkat 12 dibagi 7 pangkat 4. Oke, sama dengan 7. Nah, yang seperti yang tadi, angka 7 nya tetap. Kemudian jika pangkat yang dikalikan, maka dia akan menjadi tambah. Kemudian yang dibagikan akan menjadi kurang. Oke, sama dengan 7. 12 tambah 8 kurang 4, 16. Oke, jadi 7 pangkat 16. Ini kita simpan dulu yang pertama. 7 pangkat 16 ini sekarang kita menyelesaikan akar pangkat 2 nya lagi ya, ada 3 kali. Berarti kita pangkatkan lagi 1 per 2 kali 2 kali 2, karena dia ada 3 kali akar pangkat 2 nya. Oke, sama dengan 7 pangkat 16 dipangkatkan lagi. Kalau pangkat yang dipangkatkan lagi itu menjadi perkalian 1 per 8. 16 bagi 8 2. Jadi sisanya 7 pangkat 2. Oke, jadi jawabannya 7 pangkat 2. Jawabannya yang B. Oke, kita masuk ke soal yang pertama di tipe yang ke-10. Di sini ada soal 999% dari 0,456 dan seterusnya adalah, nah, oke, di sini ada rumusnya. Saya jelasin dulu rumusnya ini. Yang pertama di sini ada x per 9. Nah, jadi x per 9 itu sama dengan 0,xxxxx. Jadi kalau kita misalkan angka x itu misalnya 5, berarti 5 per 9 sama dengan 0,55555. Nah, lihat juga rumus yang kedua, xy. Xy itu berarti dua bilangan yang berbeda. Misalnya 1, 2. Jadi kalau xy itu 1, 2, berarti xy atau 12 per 9 adalah 0,12 12 12 12 dan seterusnya. Nah, kalau 3 angka juga begitu, xyz berarti 3 angka yang berbeda. Contohnya 456. Nah, berarti dia 456 itu per 99 sama dengan 0,456 456 dan seterusnya. Oke, sudah paham rumusnya? Langsung saja kita kerjakan. Berarti di sini tadi yang diminta ini 0,456 dari maksudnya dikalikan 999%. Oke, langsung saja. 999 per 100. Oke, 999% kan per 100 dikali, nah berarti xyz berarti 456 per 6 ya, 999. Coret. Nah, berarti sisanya 456 per 100. Nolnya 2 angka, berarti sama dengan 4,56. Oke, jadi jawabannya yang B, 4,56. Oke, kita masuk ke soal yang kedua di tipe yang ke-10. Di sini ada soal 999% dari 0,123 dan seterusnya adalah, nah ini sama seperti yang tadi ya, dia 3 angka yang berulang, 3 angka yang berbeda yang berulang. Oke, kita pakai rumus yang ketiga ini juga. Nah, langsung saja. Berarti dia 0,123 itu adalah 123 per 999. Oke, langsung kita hitung. 999% yang ini ya, 999% dikali 123 per 999. Coret. Nah, sama dengan 123 per 100 sama dengan 1,23. Oke, jawabannya 1,23. Jawabannya yang A. Oke.